Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali pada saat ini kalau kita boleh bangun, kita boleh bernafas, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya hari ini semua akan menjadi baik. Yang lalu biarkan berlalu. Dan kita jalani hidup yang baru di lembaran yang baru hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk berkat, kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami percaya, rencana Tuhan yang baik dan indah terjadi atas setiap kami. Sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Petrus 5 ayat 7-9. Tertulis demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu psikologi, kekhawatiran dipandang sebagai komponen kognitif dari kecemasan. Manusia cenderung khawatir ketika tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi pikirannya membayangkan bahwa ia akan mengalami peristiwa negatif, seperti misalnya kegagalan, kehilangan, penyakit, atau berbagai hal buruk lainnya. Kekhawatiran bukan hanya melulu soal ketiadaan atau kekurangan uang. Jangan kita mengira bahwa konglomerat yang banyak hartanya tidak punya kekhawatiran. Banyak orang yang super kaya yang justru mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Jadi kekhawatiran bukan hanya soal uang, saudara. Jangan juga kita mengira bahwa para pemimpin yang dikelilingi banyak petugas keamanan tidak punya kekhawatiran. Justru banyak dari mereka yang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran itu mencakup banyak hal, seperti kesehatan, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga, masa depan, kematian, dan berbagai hal lain dalam hidup kita. Kita seringkali mengaitkan ayat 7 dalam 1 Petrus 5 ini dengan kondisi keuangan. Padahal ayat ini berbicara lebih luas, sampai kepada seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan memelihara hidup kita seutuhnya dan dalam semua hal. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ayat 7 ini saudara tidak berdiri sendiri. Ada ayat 8 dan 9 yang mengikutinya. Di ayat 8 dan 9 kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga karena iblis selalu mencari orang yang siap untuk ditelannya. Kita harus melawan iblis dengan iman yang kuat. Jangan biarkan iblis mengalahkan kita. Kita perlu menyadari saudara bahwa kita tidak sendirian. Semua saudara seiman dalam Kristus juga berjuang dalam berbagai penderitaan yang pada hakikatnya sama. Mengapa saudara ayat 7 ini yang berbicara tentang kekhawatiran diikuti dengan ayat 8 dan 9 yang menyuruh kita untuk melawan iblis? Tidak lain adalah karena kekhawatiran dapat membuat kita menjadi sasaran empuk dari iblis. Kekhawatiran itu melemahkan, dan kekhawatiran itu sendiri merupakan salah satu senjata iblis yang membuat kita mudah untuk dikalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita khawatir, kita mulai bimbang dan ragu pada firman Tuhan. Pikiran kita mulai goyah dan mudah dimasuki dengan berbagai hal yang bukan dari Tuhan.
Dan dalam situasi seperti itu, iblis akan dengan mudah menyerang kita karena kita tidak dapat menguasai diri kita. Mari kita sadari saudara bahwa kita harus selalu kuat dalam iman kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, segeralah serahkan semua kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan kita itu kepada Tuhan. Sadari dengan sungguh bahwa Tuhan yang memelihara kita dan hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan diri kita menjadi sasaran empuk dari iblis. Gunakan perisai iman dan pakailah pedang firman Tuhan untuk melawan dan mengalahkan iblis. Kalau ada di antara saudara yang setiap bangun di pagi hari langsung diserang kekhawatiran, setiap masuk ke hari yang baru langsung disergap dengan berbagai kecemasan, mari pada saat ini serahkan semua kekhawatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyerahan total kepadanya, karena baik hidup maupun mati kita sudah ada dalam penjaminan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat-berkat-Nya dan juga keselamatan serta kehidupan yang kekal. Mari sekali lagi saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran itu melemahkan. Tapi hiduplah dalam iman pada janji firman Tuhan, karena iman itu menguatkan dan menghidupkan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami, mendidik, mengajar kami untuk hidup tidak dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam iman pada janji firman-Mu. Seringkali Tuhan kami khawatir, kami cemas, kami takut akan berbagai hal di dunia ini, dan itu membuat kami goyah terhadap firman Tuhan. Tapi saat ini kami kembali bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami, membuat kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Kami tidak mau hidup dalam kekhawatiran, tapi kami mau hidup dalam iman. Saat ini Tuhan, semua kekhawatiran kami, semua kecemasan kami, ketakutan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, penuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, dan karuniakan kepada kami iman. Tambahkan iman kami Tuhan untuk teguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menuntun kami. Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami untuk selalu percaya dan hidup dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat, menolong kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup dalam iman, bukan dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!